2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita ke informasi pertama, sesosok mayat jenis kelamin pria ditemukan warga di dalam sumur yang berada di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 24 Juli pagi. Temuan ini pun langsung dilaporkan ke kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses evakuasi. Dalam informasi yang beredar, ditemukan ceceran darah di dekat lokasi kejadian. Berdasarkan pemeriksaan, jasad tersebut merupakan pria berinisial JW. Jenazah JW saat ini masih berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Tribun Timur, Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Emba. Ya, sore Siska. Ya, Mbak, bisa dijelaskan seperti apa kronologi penemuan dari mayat tersebut? Ya, baik Siska dan Tribuners dimanapun berada. Pagi tadi sekitar jam 10 jelang siang, itu aparat kepolisian dari Polsek Bontoala mendapatkan informasi adanya mayat pria yang berada di dalam sumur sedalam 4 meter. Dari pantauan di lokasi dapat kami kabarkan selain mayat tersebut juga didapati ceceran darah di bagian depan rumah, tepatnya di bagian ruang tamu. Ceceran darah itu diduga berasal dari mayat tersebut, namun pihak kepolisian belum dapat berspekulasi lebih jauh terkait adanya dugaan pembunuhan dalam kasus tersebut. Namun hingga saat ini polisi terus menyelidiki sejauh mana penyebab meninggalnya pria berinisial JW tersebut. Siska. Ya, Mbak, bisa dijelaskan apa saja fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait dengan kejadian ini? Ya, Siska, selain ceceran darah, dari foto yang saya dapat, di mayat pria tersebut pada saat di dalam sumur, itu terdapat lilitan tali di leher korban. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri juga mengatakan mendapati adanya luka di beberapa bagian tubuh korban, namun tidak spesifik disebutkan lukanya jenis apa dan seperti apa luka yang dialami. Dari pantauan di lokasi sendiri, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, sendal, dan beberapa lainnya. Termasuk ceceran darah, sampel ceceran darah yang di lantai turut diamankan aparat kepolisian. Siska. Baik, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini? Jadi saat ini pihak aparat kepolisian telah membawa jenazah ke ruang forensik untuk dilakukan visum luar, gunanya untuk menyelidiki lebih jauh penyebab kematian dari JW dan memeriksa sejumlah saksi termasuk dari ibu korban, yaitu ibu berinisial W. Karena sepengetahuan warga sekitar, korban hanya tinggal berdua bersama ibunya di rumah tua bernomor 18 tersebut. Sejauh ini Tribun masih menunggu hasil ataupun perkembangan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran unit reskrim Polsek Bontoala. Dan lebih lanjutnya saya sudah wawancara dengan Kapolsek Bontoala terkait kronologi awal dan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait temuan mayat dalam sumur ini, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolsek Bontoala, Kompol Syamsuwardi, terkait dengan kejadian ini. Ada laporan masyarakat bahwa telah didapati seorang laki-laki meninggal di dalam sumur, di mana ditemukan ceceran darah di sekitar sumur. Jadi laki-laki itu adalah Jimmy Wijaya, umur 40 tahun. Umur berapa? Umur 40 tahun. Dan penyebab kematian seperti apa? Untuk sementara penyebab kematian masih dalam proses. Menurut keterangan
saksi bahwa dia bersama dengan ibunya. Namun keterangan juga mengatakan bahwa hubungan ini ada kelainan, dia mengalami kelainan jiwa. Untuk kejadian sendiri jam berapa kemudian? Kami menerima laporan bahwa kejadiannya sekitar jam 7 pagi. Apa ada dugaan pembunuhan dalam kasus ini? Untuk sementara kita belum mengetahui karena ini masih dalam proses. Kalau di tubuh korban ada luka-luka kan? Sementara katanya menurut keterangan bahwa di sekitar tubuhnya ada luka. Ada luka? Di sebelah mana dan? Karena untuk sementara mayat masih di dalam sumur, belum dievakuasi. Kita belum ketahui. Belum kita ketahui apa barang buktinya karena ini mayat masih sementara dievakuasi oleh damkar. Untuk kedalaman sumur sendiri Sekitar 3 meter. 4 meter ya? 3 meter. 3 meter. Benar, kan ada terdapat tali di leher korban. Itu seperti apa penjelasannya? Tali di leher korban untuk sementara boleh diduga bahwa sengaja diikatkan lehernya bahwa dibuang ke sumur, tapi itu baru diduga. Belum kita ambil kesimpulan. Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Wisata Alam atau TWA Batu Angus di Kota Bitung, Sulawesi Utara terbakar pada Jumat 23 Juli siang. Api dengan cepat melalap ilalang yang berada di TWA Batu Angus. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Dari informasi saksi disebutkan bahwa api pertama kali muncul di belakang pos karcis masuk TWA Batu Angus. Untuk informasi lengkapnya, rekan kami dari Tribun Manado, Christian Wayonggere akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Christian. Selamat sore, Siska. Ya, Christian, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran tersebut? Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, pasca peristiwa kebakaran di Taman Wisata Alam Batu Angus yang ada di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, hingga pagi tadi dan hingga berita ini dihimpun, aparat gabungan dari berbagai unsur tengah melakukan upaya pemadaman pasca pemadaman api yang selesai pada jam 9 tadi malam waktu Indonesia Tengah, rekan Siska. Baik, lalu butuh berapa lama proses pemadaman ini dilakukan oleh petugas? Hampir 8 jam kurang lebih proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas gabungan untuk memadamkan kobaran api yang melahap sekitar 140-an hektar lahan di TWA Batu Angus yang ditumbuhi oleh alang-alang atau ilalang. Dan tepat pada pukul 9 malam tadi malam, Jumat malam, api berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan dari berbagai unsur, rekan Siska. Baik, Christian, bisa dijelaskan apa penyebab kebakaran yang terjadi dan pada pukul berapa hal ini terjadi? Menurut informasi dari pihak kepolisian, baik Polsek Air Tembaga maupun Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara dan pengelola TWA Batu Angus, penyebab kejadian masih dilakukan penyelidikan atau belum dapat disimpulkan penyebab apa, namun beredar informasi adanya unsur kesengajaan dari pengunjung TWA Batu Angus yang datang di lokasi tersebut dan diduga membuang puntung rokok ke bagian alang-alang, Siska. Baik, Christian, lalu berapa jumlah petugas yang dikerahkan dalam pemadaman ini dan dari unsur mana saja? Baik, Siska, untuk pemadaman api yang melahap atau membakar alang-alang di TWA Batu Angus, Bitung, Sulawesi Utara, melibatkan puluhan personil yang terdiri dari BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara, dari Manggala Agni Daops Bitung, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, dari Dinas atau Satuan Polisi Pamung Praja, dalam hal ini Pemadam Pembakaran Kota Bitung, dan dari unsur
Polsek Air Tembaga, Polres Bitung, dan pemerintah Kecamatan Air Tembaga, dan pemerintah Kelurahan Kasawari, dan pemerintah Kelurahan Makawide. Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolsek Air Tembaga terkait kejadian kebakaran yang terjadi di Taman Wisata Alam Batu Angus ini. Perkembangan kebakaran yang terjadi di Batu Angus itu masih sementara berlangsung karena dengan kencangnya angin, sementara untuk api terus berkobar dan melahap seluruh tanaman-tanaman, terutama untuk tanaman ilalang yang sangat cepat. Dan untuk antisipasi juga untuk rekan-rekan kita yang pemadam kebakaran dan dari BPBD juga sedang berusaha untuk melakukan pemadaman, antisipasi jangan sampai kebakaran meluas sampai kepada hutan lindung. Nah, itu yang kita antisipasi. Masih berlanjut sampai jam sekarang, masih tetap dilaksanakan pemadaman. Demikian. Pak, untuk lokasi atau titik yang saat ini terbakar, di lokasi mana dan sudah ada perkiraan berapa luasan yang terbakar? Untuk lokasi sudah jelas, yaitu terjadi kebakaran di lokasi wisata Batu Angus. Untuk lebih kurang kebakaran terjadi sekitar 145 hektar. Pak, untuk unsur-unsur yang dilibatkan pada saat ini sambil memantau dan memadamkan api dari mana saja? Untuk instansi sudah datang dari pemerintahan Kecamatan Air Tembaga, kemudian Polsek Air Tembaga, dan juga dibantu oleh personil Polres Bitung dan juga masyarakat warga sekitar yang membantu untuk evakuasi dari kebakaran, dan juga datang dari pihak pemadam kebakaran dan juga ada dari BPBD Kota Bitung. Demikian. Polres Manokwari membagikan paket sembako untuk sejumlah nelayan tradisional yang berada di seputaran Pulau Lemon, Mansinam, dan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Papua. Penyaluran paket sembako dilakukan pada Sabtu 24 Juli siang. Kapolres Manokwari AKPP Dadang Kurniawan mengatakan bagian ini dilakukan guna membantu nelayan yang terdampak PPKM level 4. Untuk informasi lengkapnya, rekan kami dari Tribun Papua, Safwan Asyari, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang, Safwan. Halo, selamat petang waktu Indonesia Timur, Siska dan juga Tribuners. Ya, Safwan, bisa dijelaskan seperti apa kegiatan yang digelar oleh Polres Manokwari ini? Ya, Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Manokwari, Papua Barat, pelaksanaan pembagian sembako untuk nelayan tradisional di Kabupaten Manokwari sendiri mulai sejak pukul 12 lebih 49 menit. Pelaksanaan ini digelar untuk menyasar kepada nelayan-nelayan tradisional di Kabupaten Manokwari yang terdampak PPKM darurat di Kabupaten Manokwari. Oke, lalu dari tayangan yang sedang diputar, ini terlihat para petugas membagikan sembako melalui jalur laut. Lalu bagaimana mekanismenya, Safwan? Ya, Siska dan juga Tribuners, ini kegiatan pembagian sembako ini adalah kegiatan yang kali pertama dilakukan di perairan Kabupaten Manokwari. Ini mengingat bukan hanya masyarakat yang ada di daratan, namun masyarakat yang ada di perairan, terkhusus untuk nelayan tradisional sendiri juga terdampak pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sehingga Polres Manokwari melalui bantuan dari masyarakat di Kabupaten Manokwari, sejumlah donatur yang berhasil mengumpulkan sejumlah sembako untuk didistribusikan melalui Polres Manokwari ke sejumlah masyarakat yang terdampak terdampak PPKM. Siska. Baik, lalu apa harapan dari kegiatan ini, Safwan? Ya, harapan dari kegiatan ini tadi Polres Manokwari, Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan menyampaikan bahwa lewat kegiatan ini semua masyarakat, termasuk nelayan-nelayan kecil di perairan Kabupaten Manokwari sendiri, bisa disentuh oleh tangan-tangan masyarakat yang mau membantu antar sesama masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya yang terdampak PPKM darurat sendiri.
Siska. Baik Tribudas, untuk terkait dengan kegiatan ini kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan. Berikut tayangannya. Hari ini kami mulai dari siang tadi, Polres Manokwari bersama di sini Satpol Air dengan Kasatpol Air Polres Manokwari melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terutama nelayan yang kami data berdasarkan data-data yang kami dapatkan yang mungkin memerlukan bantuan daripada masyarakat yang lainnya. Kami mengumpulkan ada donasi-donasi dari masyarakat dan kami salurkan. Untuk kegiatan tadi kami drop ada beberapa titik lokasi terutama di seputaran Pulau Lemon dan juga Pulau Mansinam dan terakhir di daerah Pasir Putih. Total sekitar 50 sembako yang mana harapan kami sama melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan di daerah lain berdasarkan instruksi daripada Bapak Kapolri yang tadi malam, Bapak sesuai juga dengan peraturan Mendagri, peraturan instruksi gubernur maupun bupati masalah PPKM ini, kami menghimpun dari beberapa masyarakat untuk dapat membantu meringankan beban bagi masyarakat yang mungkin terdampak akibat kegiatan-kegiatan pembatasan-pembatasan yang ada di lapangan. Berarti kemudian ini bentuk kepedulian kemudian? Ya betul, kepedulian daripada empati daripada kepolisian, terutama Polda Papua Barat dan Polres Manokwari dalam mensikapi daripada pandemi COVID-19 ini. Sejumlah personel Brimopolda Sumsel masih bersiaga untuk mengantisipasi bentrok antara warga Kelurahan Muara Kulam dan warga desa Pulau Kidak di Kabupaten Musirawas Utara. Hal ini imbas dari penembakan dua warga Kelurahan Muara Kulam oleh orang tak dikenal dari arah hutan pada Kamis 22 Juli siang. Diduga penembakan dilakukan oleh warga dari desa Pulau Kidak. Lalu seperti apa pantauan di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Sumsel, Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore, Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan lebih detail soal konflik yang melatar belakangi antara kedua kelompok warga ini? Baik Siska dan Tribuners, yang melatar belakangi konflik antar dua kelompok warga ini, awalnya warga desa Pulau Kidak melakukan penghadangan terhadap kendaraan warga dari Kelurahan Muara Kulam. Informasi yang kami dapatkan, warga Pulau Kidak ini melakukan sweeping karena mereka tidak terima ada dua warganya dihakimi massa di Muara Kulam. 2 hari sebelumnya memang ada dua warga desa Pulau Kidak diduga dihakimi oleh sejumlah oknum warga di Kelurahan Muara Kulam. 2 warga tersebut bernama Dani Sandra dan seorang remaja berinisial RW berumur 17 tahun. Informasi yang kami dapatkan dari warga setempat, dua warga desa Pulau Kidak ini diduga dihakimi massa karena diduga melakukan penodongan terhadap warga Kelurahan Muara Kulam. Jadi 2 warga ini di massa berdasarkan ciri-ciri dari keterangan yang disampaikan oleh korban. Jadi korban mengenali dua pelaku penodongan ini, kemudian warga yang tersulut emosi langsung melakukan main hakim sendiri. Nah, korban dari dugaan penodongan ini sendiri yaitu ada 4 orang, 2 pria dan juga 2 perempuan. Kejadiannya itu pada sore hari, pada hari Raya Idul Adha lalu. Jadi terduga pelaku penodongan ini sempat berkelahi dengan korban. Ini menurut keterangan korban. Jadi mereka sempat berkelahi. Korban atas nama Fauzi mengalami luka tusuk di punggungnya. Kemudian korban satunya lagi mengalami luka di kepala akibat benturan benda tumpul. Sementara teman korban yang 2 perempuan tadi berhasil melarikan diri. Begitu. Kemudian warga setelah mendapat informasi dari korban ini beserta ciri-cirinya langsung melakukan pencarian karena diyakini
terduga pelaku penodongan ini masih berada di kelurahan tersebut dan akhirnya berhasil ditangkap dan dimasak. Begitu, Siska. Oke, lalu berdasarkan pantauan Anda saat ini, bagaimana situasi sekarang di sana? Lalu bagaimana kondisi terbaru dari 2 warga yang ditembak tersebut? Baik, situasi dan kondisi saat ini di Kelurahan Morakulam maupun di Desa Pulau Kida masih kondusif, begitu. Namun aparat dari Brimopolda Sumsel dan juga anggota Polres Musyaras Utara dan anggota TNI setempat masih siaga di perbatasan antara kedua desa dan kelurahan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antara warga desa Morakulam, maksud kami warga kelurahan Morakulam dan warga desa Pulau Kida. Kemudian untuk kondisi warga yang kena tembak, warga atas nama Darwan saat ini masih dirawat di rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya sempat dirawat di Puskesmas Morakulam. Warga bernama Darwan ini mengalami luka tembak di paha kanan. Kemudian warga lainnya yang juga mengalami luka tembak yaitu bernama Karim. Dia mengalami luka tembak di tangan kiri. Nah, untuk warga bernama Karim ini itu sudah pulang pada hari kejadian pada hari kejadian. Oke, berdasarkan informasi terbaru disebutkan bahwa 2 kelompok warga ini memutuskan untuk sepakat berdamai. Apakah benar, Rahmat? Ya, Siska, memang benar. Setelah dilakukan mediasi oleh aparat kepolisian dari Polres Musyaras Utara dan juga TNI setempat dan pemerintah setempat melakukan mediasi, akhirnya kedua kelompok warga ini sepakat untuk berdamai. Jadi mereka sudah melakukan penandatanganan surat perdamaian bersama. Itu adapun bunyi atau isi dari surat perdamaian bersama itu antara lain yang pertama, tidak ada lagi tindak kriminal di Kecamatan Ulurawat. Dan yang kedua, tidak ada lagi penghadangan kendaraan mobil maupun motor baik di Desa Pulau Kida maupun di Kelurahan Morakulam, umumnya di Kecamatan Ulurawat dan sekitarnya. Dan yang ketiga, tidak ada lagi tuntutan apapun di kemudian hari antara warga Pulau Kida dan warga Morakulam. Dan yang terakhir, tidak ada lagi dendam di antara warga Pulau Kida dengan warga Morakulam. Kapolres Musyaras Utara, AKBP Eko Sumaryanto menegaskan, apabila ada pihak yang melanggar ketentuan perdamaian yang sudah disepakati tersebut, maka akan dituntut sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk diketahui juga, menurut keterangan warga desa Pulau Kida, mereka melakukan penghadangan itu karena tidak terima warganya dihakimi. Seharusnya kata warga, masyarakat Morakulam mengedepankan asas negara hukum, begitu. Kalau misalnya ada pelaku penodongan, sebaiknya diserahkan kepada pihak berwajib, bukan dihakimi. Begitu. Siska. Baik, terima kasih laporannya Rahmat Aizullah dari Tribun Sumsel. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi memimpin langsung patroli skala besar dan juga penyaluran paket bantuan sosial sembako di Kota Pekanbaru pada Jumat 23 Juli malam. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda bertemu dengan pasangan suami istri penjual kerak telur yang mengaku baru menjual sebanyak 2 porsi pada malam itu. Mendengar hal itu, Kapolda langsung memborong dagangan penjual tersebut untuk anak buahnya di kantor. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah dari rekan kami dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Siska. Ya Rizky, bisa dijelaskan secara lebih detail bagaimana kegiatan Kapolda saat patroli PPKM tersebut? Ya, pada Kamis malam tadi, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memimpin langsung kegiatan patroli berskala besar, dilanjutkan juga dengan penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat khususnya yang terdampak COVID begitu. Kegiatan ini dilakukan secara serentak untuk di Riau, di mana ada total sekitar 2.277 personil gabungan baik TNI dan Polri, juga ada sekitar 2.000-an paket bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Dan pada malam tadi juga Irjen Agung berkesempatan untuk menyambangi langsung beberapa orang pedagang, salah satunya yakni pedagang kerak telur yang ada di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru, di mana dalam pengakuannya pedagang kerak telur ini sangat kesulitan untuk menjual dagangannya, terlebih dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak beberapa waktu lalu. Begitu, Siska.
Baik, disebutkan Kapolda memborong dagangan pedagang kerak telur tersebut. Lalu apa reaksi dari pedagang tersebut saat diborong oleh Kapolda? Iya, pedagang kerak telur bernama Yanti itu memang mengaku pada malam tadi baru menjual sekitar 2 porsi kerak telur. Lalu dengan pemaparan begitu, Kapolda Riau berinisiatif untuk memborong dagangan kerak telur itu dengan nilai 1,3 juta rupiah. Dan Yanti pada hari ini juga diminta untuk datang langsung ke Mapolda Riau untuk menjajakan dagangannya untuk pasukan yang sedang bertugas begitu. Baik, Rizky, apakah patroli ini akan rutin dilakukan dan apa imbauan dari Kapolda terkait dengan patroli ini? Patroli ini juga berkenaan dengan rencana PPKM level 4 yang akan digelar di Kota Pekanbaru pada 26 Juli 2021 mendatang. Untuk patroli memang khususnya pada malam hari akan terus digencarkan dengan melibatkan ribuan orang personel untuk menertibkan aktivitas masyarakat yang memang di luar ketentuan untuk beroperasi begitu. Oke, lalu bagaimana kesiapan dari aparat kepolisian untuk pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru ini? Iya, Kapolda Riau Irjen Pol Agung menyatakan untuk jajarannya memang sudah siap untuk bertugas dan dia juga berpesan kepada jajaran untuk melaksanakan prosedur tugas dengan secara humanis dan juga mempertimbangkan rasa kemanusiaan begitu. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi terkait dengan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru. Begitu, Pak. Ya, saya tadi tanya sampai dengan malam ini sudah laku berapa? Baru laku 2 porsi. Ini sudah dalam waktu tadi dan setengah 11 malam tentu ya kita tidak berharap ya tentu kita ingin membantu, intinya itu kita ingin membantu bahwa ini adalah sesuatu kami merasakan bahwa kita saatnya bergandeng tangan, saling mengisi dan saling membantu sekecil apapun. Ini mungkin bantuan kecil bagi ibu tadi yang jualan kerak telur, tapi ini saya yakin ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi ibu dan keluarganya. Harapan Raya, ya sama-sama. Harapan Raya tadi. Ya, itu salah satu bahwa kita ingin bergotong royong dan kita saling membantu untuk bagaimana kita bisa saling mengisi dan kemudian menjaga bahwa kehidupan ini baik dan kemudian kita menjaga harmoni kita di Riau ini kita kelola terus-menerus, saling mengisi, saling mendukung satu dengan yang lain. Tentu ini menjadi satu spirit bagi Riau dan membuat kita semuanya punya harapan dan kita semua bisa melanjutkan kehidupan ini. Khusus untuk Pekanbaru, kami tadi sore dengan perangkat yang ada, perangkat posko PPKM, kami akan menurunkan 200 personil untuk perbantuan BKO di seluruh PPKM. Ada 503 PPKM yang harus kita bantu, kita turunkan 200 personil untuk membantu. Sejumlah pedagang yang tergabung dalam forum pedagang kuliner malam di Kota Medan, Sumatera Utara mengibarkan bendera putih. Hal ini sebagai aksi protes terhadap kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pihak pedagang mengatakan bendera putih tersebut juga sebagai simbol bahwa mereka menyerah atas kebijakan PPKM darurat. Omset mereka dilaporkan menurun drastis akibat dari diterapkannya kebijakan ini. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah dari rekan kami dari Tribun Medan, Goklas yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Goklas. Halo, selamat sore Siska. Ya Goklas, bisa dijelaskan secara lebih detail terkait dengan aksi pengibaran bendera putih oleh para pedagang ini? Ya, jadi aksi simbolik untuk mengibarkan bendera putih yang dilakukan oleh para pedagang kuliner malam ini itu berlangsung sejak siang tadi, itu sebagai tanda bahwa mereka menyerah atas situasi yang tercipta akibat kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan oleh Wali Kota Medan. Jadi di dalam kebijakan tersebut setidaknya ada 2 poin yang melatar belakangi mereka pada akhirnya menyerah.
Yang pertama adalah ada prosedur seperti take away dalam kuliner, dan juga yang kedua hanya bisa membuka usaha sampai jam 8 malam. Jadi atas 2 poin tersebut, mereka pada akhirnya pengunjung yang datang ke tempat usaha mereka menurun drastis sampai 70% gitu. Dan juga pada akhirnya melihat kondisi itu, selama 2 minggu ini usaha mereka terpaksa harus tutup, karena ketika mereka membuka itu justru mereka rugi karena ada biaya-biaya operasional serta biaya untuk membayar gaji karyawan yang sudah tidak sanggup lagi mereka bayarkan. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana nasib pedagang kuliner malam tersebut di masa PPKM ini? Ya, sebenarnya banyak tadi ada beberapa yang diwawancara menjelaskan bahwa di masa PPKM ini memang usaha mereka putus total, bahkan terancam akan gulung tikar jikalau memang masa PPKM ini terus berlanjut sampai beberapa waktu ke depan. Jadi semisal ada cerita-cerita sedih yang dimana anak-anak mereka yang terpaksa tetap harus membayar uang sekolah, mereka harus mengutang sana sini untuk membiayai kehidupan, dan juga ada banyak tunggakan-tunggakan listrik seperti itu yang mereka pada akhirnya harus meminjam ke orang lain seperti itu. Oke, lalu apa yang diharapkan dari para pedagang ini terkait dengan kebijakan PPKM tersebut? Nah, jadi sebenarnya atas aksi mereka ini, mereka mendukung pada dasarnya program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID di Kota Medan. Namun hanya saja mereka meminta perhatian dari wali kota agar pedagang kuliner ini juga harus diperhatikan dengan lebih baik. Karena sampai saat ini untuk karyawan yang diberhentikan saja ataupun diliburkan, itu tidak mendapatkan bantuan apapun. Dan mereka meminta kepada wali kota Medan agar membuka ruang agar mereka dapat bisa berusaha tapi dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari salah satu peserta aksi terkait dengan aksi pengibaran bendera putih ini. Jadi kami dari pedagang kuliner malam Kota Medan, pedagang kuliner malam ya, harus dicatat bahwa kami adalah pedagang yang mulai bekerja malam hari. Saat ini kami mengangkat bendera putih sebagai tanda kami menyerah kepada keadaan. Bukan kami melawan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Sama sekali tidak ada terpikir dari kami. Kami adalah rakyat yang taat kepada peraturan. Tapi keadaan dan peraturan itu tidak memihak kepada kami. Tidak memihak kepada para pedagang kuliner malam. Dikeluarkan, mungkin bisa baca masing-masing, dikeluarkan peraturan bahwa tidak boleh makan di tempat. Dikeluarkan peraturan hanya boleh berjualan sampai jam 8, tidak boleh makan di tempat. Dan hal-hal yang seperti itu membuat kami sangat sedih. Karena apa? Kami ini cari makan hari ini untuk dimakan hari ini. Kami cuma ingin, kalau boleh, tetaplah kami boleh berdagang. Tapi bagaimana caranya berdagang itu, buatlah peraturannya, Pak. Pak, tolong kami sudah mengangkat bendera putih, kami sudah menyerah. RSUD K10 Abdul Majid Kota Bekasi mulai mengosongkan tenda darurat triase seiring dengan berkurangnya pasien. Pembongkaran ini dilakukan secara bertahap. Sejumlah pasien yang berada di tenda darurat telah dipindah ke ruang rawat inap. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan jumlah pasien di rumah sakit tersebut telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana pantauan di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Yusuf. Selamat sore Siska. Ya Yusuf, bisa dijelaskan seperti apa pantauan terkini di RSUD Kota Bekasi tersebut? Baik, untuk situasi terkini di RSUD K10 Abdul Majid Kota Bekasi, memang sudah cukup landai untuk aktivitas pasien di tenda darurat. Adapun tenda darurat sudah dibangun pihak rumah sakit sejak Juni lalu, kemudian terus bertambah hingga jumlahnya sebanyak 8 unit yang ada di area parkir gedung A dan gedung B. Itu pun setelah beberapa lama beroperasi, jumlah tenda darurat yang beroperasi kini mulai berkurang. Nampak ada 5 tenda darurat yang sudah dikosongkan, sedangkan 3 lagi masih terlihat aktivitas pelayanan pasien. Adapun untuk tenda darurat berfungsi sebagai triase, di mana pasien yang baru tiba ke RSUD Kota Bekasi akan langsung dilayani di tenda triase darurat ini untuk dipastikan mereka terpapar COVID atau bukan. Setelah dinyatakan terpapar COVID,
mereka akan dipindahkan ke ruang rawat inap khusus isolasi COVID, sementara yang non-COVID akan dipindahkan ke ruang yang difungsikan sebagai ruang rawat inap biasa. Namun melonjaknya kasus membuat pihak RSUD terpaksa membangun triase darurat ini untuk menampung pasien yang jumlahnya cukup meningkat. Begitu, Siska. Oke, disebutkan bahwa terjadi penurunan pasien di RSUD Kota Bekasi. Lalu bagaimana tingkat keterisian rumah sakit secara keseluruhan di Kota Bekasi? Berdasarkan informasi dari Satgas COVID Kota Bekasi, hingga saat ini tingkat keterisian atau bor occupancy rate di Kota Bekasi sebesar 81,27%. Angka itu lebih turun ataupun dibanding kemarin sebesar 81,75%. Wali Kota Bekasi mengatakan jumlah bor ini juga masih belum turun secara signifikan meskipun kasus yang ada masih tetap meningkat. Dia pun juga telah melakukan penambahan fasilitas isolasi di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot yang sebelumnya berjumlah 100 bed atau tempat tidur, kini menjadi sekitar 130 bed. Begitu, Siska. Oke, Yusuf, sejauh ini lalu bagaimana kondisi terkait dengan kasus COVID-19 di Kota Bekasi? Berdasarkan informasi Satgas Kota Bekasi, kasus aktif di Kota Bekasi sejauh ini sebanyak 7.018 pasien, sementara untuk kasus kumulatifnya sebanyak 74.998. Sedangkan kasus sembuh sebanyak 67.009 pasien, dan kasus meninggal sebanyak 971 jiwa. Untuk itu, Kota Bekasi saat ini menerapkan PPKM level 4, di mana kebijakannya tidak jauh berbeda dengan PPKM darurat yang sebelumnya sudah berlaku sejak tanggal 3 sampai 20 Juli kemarin. Sementara untuk PPKM level 4 ini berlaku sampai 25 Juli 2021 mendatang. Begitu, Siska. Baik, terima kasih Yusuf Batia dari Tribun Jakarta atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sampah rumah tangga di tempat pembuangan sementara atau TPS yang berada di belakang RSUD Ahmad Rifin, Kabupaten Muaro Jambi, masih terlihat menumpuk. Tidak hanya sampah rumah tangga, tapi juga tampak beberapa sampah medis dari rumah sakit. Tumpukan sampah rumah tangga bercampur sampah medis ini diperkirakan sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana pantauannya di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jambi, Hasbi, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Hasbi. Iya, selamat sore Siska. Ya, Hasbi, bagaimana pantauan Anda di lokasi terkait dengan hal ini? Ya, baik Siska. Memang di tempat pembuangan sampah sementara yang berada di belakang RSUD Ahmad Rifin Kabupaten Muaro Jambi, itu biasanya itu untuk pembuangan sampah rumah tangga. Akan tetapi di lokasi tempat pembuangan sampah itu ditemukan diduga beberapa alat medis bekas dari RSUD yang dibuang oleh oknum rumah sakit tersebut. Ya, kita belum mengetahui juga benar atau tidak itu adalah sampah medis yang berasal dari rumah sakit. Namun yang kita ketahui di lokasi itu memang ditemukan beberapa bekas seperti pembungkus APD, kotak obat, masker, atau sarung tangan dan pelindung wajah gitu. Jadi diduga di tumpukan sampah itu terdapat sampah-sampah medis yang berasal dari rumah sakit di sana. Memang di Kabupaten Muaro Jambi, Siska, terkendala untuk melakukan pengangkutan sampah dari tempat sementara ke tempat pembuangan air. Karena di Kabupaten Muaro Jambi sendiri, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala Dinas Perkim, mereka saat ini memiliki 7 armada unit alat untuk angkut sampah. Karena dari 7 unit itu hanya yang berfungsi secara stabil yaitu ada 3 unit. Dengan wilayah yang luas dari 11 kecamatan, memang untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir memang
cukup terkendala karena jarak tempuhnya sangat jauh, armadanya juga sangat kurang. Begitu, Siska. Oke, terkait dengan hal ini, lalu bagaimana sikap dari instansi terkait soal tumpukan sampah yang diduga tercampur dengan sampah medis tersebut? Ya, baik Siska. Ya, kalau dari pihak Perkim menyikapi, dia berharap ke depannya terhadap sampah yang ini, baik sampah rumah tangga, baik sampah ini, maupun medis, itu tidak dibenarkan untuk melakukan pembuangan di TPS yang berada di Amaripin. Karena memang TPS itu khusus untuk sampah rumah tangga, bukan untuk sampah medis. Sehingga dari pihak Perkim juga petugas pengangkut sampah sangat was-was dan merasa khawatir. Dari kita menilai dan dia menyampaikan juga kepala dinas Perkim, kenapa sejak 2 hari ini tidak diangkut sampah-sampah yang berada di sana? Karena petugasnya juga merasa khawatir. Di tumpukan sampah itu ditemukan beberapa alat bekas medis dari Rumah Sakit Amaripin. Sementara Direktur Rumah Sakit Amaripin, Agus Subekti, yang berhasil kita konfirmasi, itu tidak membenarkan adanya sampah medis yang dibuang oleh petugasnya yang di TPS tersebut. Karena sampah medis itu mereka sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penghancuran dan pemusnahan dalam pemusnahan sampah-sampah medis. Jadi mereka sudah melakukan, dari pihak rumah sakit sudah melakukan pemantauan langsung setelah mendapat kabar dari kawan-kawan media, baik pun dari kita. Dia langsung ninjau langsung ke tempat pembuangan sampah tersebut. Memang di sana dia bilang itu bukan sampah medis, melainkan itu adalah sampah-sampah bekas kotak obat-obatan. Itu memang ada, cuman itu bukan sampah medis, katanya. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya Hasbi dari Tribun Jambi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara mengalami peningkatan sejak sepekan terakhir. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau telah mengirimkan sebanyak 7 spesimen untuk diperiksa. Hasilnya ditemukan 1 spesimen yang dipastikan sebagai varian Delta COVID-19. Spesimen ini diambil dari pasien asal desa Malinau Kota. Satgas COVID-19 memastikan bahwa kontak erat pasien serta pasien telah pulih. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Supri. Halo, selamat sore Siska. Ya Supri, bisa dijelaskan seperti apa terkait dengan temuan varian Delta COVID-19 di Kabupaten Malinau ini? Baik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kaltara, temuan varian Delta di Kaltara khususnya di Kabupaten Malinau itu bersamaan dengan diumumkannya temuan kasus COVID-19 Delta di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Utara termasuk di Kabupaten Malinau. Setidaknya ada Kalimantan Utara mengirimkan sebanyak 32 spesimen yang 12 diantaranya telah diperiksa dan 8 diantaranya menunjukkan hasil positif varian Delta COVID-19. Dari 8 spesimen yang dikirimkan tersebut yang dinyatakan positif varian Delta, 1 diantaranya merupakan spesimen asal warga Kabupaten Malinau, di mana sebelumnya Dinas Kesehatan P2KB Malinau telah mengirimkan kurang lebih 7 spesimen untuk diperiksa oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Dan hasilnya 1 diantaranya merupakan kasus COVID-19 varian Delta. Nah, dari 7 spesimen yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, 1 diantaranya telah keluar hasil dan disebut sebagai kasus pertama varian Delta di Kabupaten Malinau. Sedangkan saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau masih menunggu 6 spesimen lainnya untuk diperiksa Banditbang.
terkait dengan tindak lanjut prediksi dari Dinas Kesehatan saat ini sekira 60% dari 6 spesimen yang dikirimkan diprediksi positif varian Delta. Siska. Oke, terkait dengan temuan ini lalu bagaimana langkah yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Malinau? Baik, dari 7 spesimen, 1 yang dinyatakan positif, sebelumnya Dinas Kesehatan telah melakukan tracing karena 1 spesimen ini diambil dari 1 kasus konfirmasi sebelum 20 Juni 2021 lalu, artinya ada langkah penanganan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Malinau, yakni melakukan tracing dan treatment terhadap kontak erat pasien. Dan sampai saat dengan diumumkannya, berselang sebulan setelah diumumkannya 1 spesimen positif COVID-19 varian Delta, kami mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Felix Runggu Pandang. Beliau mengatakan bahwa saat ini tidak ada perburukan dari kondisi kesehatan pasien, baik pasien yang terkonfirmasi sebagai pasien 01 varian Delta Malinau maupun kontak eratnya. Demikian, Siska. Baik, Supri, bisa dilaporkan bagaimana perkembangan terkini kasus COVID-19 di Malinau, termasuk di perbatasan RI Malaysia? Baik, Siska, untuk sepekan ini terhitung dari hari Senin lalu, terjadi peningkatan drastis di Kabupaten Malinau, ya. Ini sekitar 290 kasus konfirmasi, berserang 5 hari setelah pekan ketiga bulan Juli ini. Peningkatan tersebut diiringi dengan 8 kasus meninggal dunia dan sekitar 67 kasus kesembuhan. Nah, untuk di wilayah Apaukayan atau wilayah perbatasan RI Malaysia, saat ini telah nampak tanda-tanda pemulihan. Di antaranya adalah pasien yang dinyatakan sebagai suspek COVID-19, 74% diantaranya yang dinyatakan telah sembuh. Untuk saat ini peringkat tertinggi ada di Kecamatan Kayan Hulu. Dari 240 temuan kasus, saat ini tersisa 38 yang masih dinyatakan positif tes antigen, dalam hal ini sebagai suspek COVID-19. Siska. Ya, Supri, lalu bagaimana dengan penerapan PPKM di Malinau saat ini? Untuk saat ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau telah memperlakukan 2 jenis pembatasan, yakni pembatasan di pintu masuk menuju dan keluar Kabupaten Malinau, akses darat, yang dinilai sebagai zona yang paling rawan sebagai medium penyebaran COVID-19, yaitu di pos perbatasan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau di Kecamatan Malinau Utara, tepatnya di Desa Seruyung, kemudian di perbatasan Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bulungan di Kecamatan Malinau Barat, yakni di pos Sesua. Kemudian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau juga memperlakukan kebijakan untuk melarang operasional rumah-rumah makan, toko, kafe, dan sebagainya pada jam-jam yang telah ditentukan, yakni pada pukul 10 malam. Pedagang diminta untuk tidak menjajakan atau menutup warung pengoperasian pada waktu-waktu tersebut. Untuk saat ini, Satgas rencananya akan memperlakukan pembatasan tersebut selama 2 pekan, terhitung sejak 16 Juli lalu, sehingga tanggal 29 Juli 2021 mendatang. Siska. Baik, terima kasih laporannya Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kami akan kembali selesai jeda dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Bocah 8 tahun bernama Vino yang menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal hampir bersamaan karena COVID-19 rencananya akan dibawa pulang ke kampung halaman ayahnya di Sragen, Jawa Tengah. Diketahui saat ini Vino tinggal seorang diri di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Meski begitu, kepulangan Vino tidak bisa dilakukan secara segera mengingat dirinya yang masih menjalani karantina karena kontak erat dengan pasien COVID-19. Vino sendiri saat ini dalam keadaan sehat dan dinyatakan negatif COVID-19. Kepulangan Vino juga terhambat dengan kebijakan pemerintah yakni PPKM darurat. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Solo, Septiana, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Septi. Selamat sore, Siska. Ya, Septi bisa dijelaskan seperti apa rencana kepulangan Vino ini? Ya, sebelumnya dari pihak keluarga sang ayah yakni Kino Raharjo dan sesuai dengan amanat dari sang ayah, Vino akan dirawat dan dibesarkan oleh keluarganya yang ada di Desa Bayanan ke Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Untuk rencana kepulangan masih menunggu penerbangan untuk dibuka dan rencananya akan
dipulangkan oleh Pak Denya yang saat ini berada di Kalimantan. Seperti itu. Oke, lalu nantinya Vino akan tinggal bersama siapa dan di mana? Vino akan tinggal di rumah ayahnya yang ada di Kabupaten Sragen bersama dengan Budenya dan Pak Denya yang juga merupakan kakak kandung dari ayah Vino, seperti itu. Oke, untuk rencana masa depan Vino seperti sekolah ataupun kebutuhan sehari-harinya nanti seperti apa, Septi? Untuk kebutuhan rencana kedepannya, Vino akan dibesarkan oleh Budenya sendiri dan untuk akan disekolahkan di Kabupaten Sragen tentunya melanjutkan pendidikan di Kabupaten Sragen dan untuk keperluan lainnya semua akan diurus oleh Budenya dan dibantu oleh kakeknya dan neneknya. Oke, terkait dengan kondisi terbaru dari Vino, seperti apa, Septi? Saat ini kondisi Vino sudah sehat dan mengetahui kedua orang tuanya meninggal dunia, Vino tampak tegar dan sudah kembali ceria, seperti itu. Baik, terima kasih laporannya Septiana dari Tribun Solo. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polresta Denpasar kembali menetapkan sebanyak 5 tersangka dalam kasus pembunuhan di Jalan Subur, Denpasar Barat yang terjadi pada 23 Juli lalu. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan 1 tersangka pembunuhan terhadap Gede Budiarsana. 6 tersangka tersebut kini sudah menjalani penahanan di Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Bali, Rizky Irwan, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang, Rizky. Halo, selamat petang, Siska. Ya, Rizky, bisa dijelaskan seperti apa update dari penangkapan dan juga penetapan tersangka ini? Baik, Siska. Sebelumnya, Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Barat dan Polda Bali itu menangkap pelaku pada Jumat 23 Juli 2021, 1 jam setelah kejadian pembunuhan Budi Budiarsa. Penangkapan pelaku pertama itu berinisial Wayan S. Kemudian terupdate yang terbaru pada hari ini, Sabtu 24 Juli 2021, ditemukan lagi tersangka lainnya sebanyak 5 orang. Jadi total ada 6 pelaku yang diamankan Polresta Denpasar. Begitu, Siska. Oke, Rizky, bisa dijelaskan secara lebih detail terkait peristiwa tersebut? Oke, baik. Sebelumnya saya sendiri mendapat informasi di lapangan, ada berbagai keterangan yang didapatkan dari saya sendiri, itu mengatakan bahwa sebelumnya 2 korban ini dicegat di daerah wilayah Kuta Badung oleh beberapa debt collector. Kemudian mereka menanyakan masalah angsuran pembayaran kredit macet motor yang dibawa oleh korban. Berselang beberapa menit, mereka kemudian pergi ke Jalan Gunung Patuha 7, tepatnya di daerah Desa Tegal Harum, Denpasar Barat, di mana tempat markas dari debt collector yang sebagian ada merupakan pelaku. Kemudian di lokasi tersebut mereka menanyakan kembali angsuran kredit motor dan alasan kenapa ditarik sepeda motor tersebut, hingga korban kemudian tersulut emosi dan melakukan pemukulan kepada salah satu debt collector. Dan selanjutnya dari 2 korban ini, salah satunya itu membuat kegaduhan yang kemudian dibalas oleh debt collector hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara korban dan beberapa debt collector, mulai dari Jalan Gunung Patuha hingga ke Jalan Gunung Rinjani, dan terakhir di Jalan Subur, atau tepatnya di Simpang Subur Jalan Kalimutu Denpasar Barat, yang dimana TKP pembunuhan terjadi, yang antara lain korbannya yaitu Gede Budiarsana, 34 tahun, asal Kubu Tambahan Buleleng. Untuk korban sendiri meninggal dengan keadaan yang cukup tragis ya, karena ada beberapa sabetan di kepala dan leher belakang korban hingga tangan kiri yang putus.
Kemudian sempat dari korban ini meminta tolong warga di sekitar lokasi, namun karena kondisi korban yang terlihat tidak berdaya dan penuh darah itu kemudian dibiarkan dan hingga meninggal dunia di lokasi. Baik setelah itu berapa menitnya korban diketahui dilarikan ke rumah sakit Sanglah dengan menggunakan mobil ambulan milik salah satu puskesmas yang ada di Denpasar. Begitu sih, Siska. Oke, lalu apa motif dari pembunuhan ini, Rizky? Untuk motif sendiri, yang Tribun Bali dapatkan dari Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jenson Avitus Panjaitan, bahwa motif ini ditenggarai karena masalah kemacetan pembayaran kredit. Jadi sebenarnya ini antara debitur dan kreditur, sehingga lanjut Jenson itu Pak Kapolresta menjelaskan bahwa dipastikan kasus ini kasus finance antara debitur dan kreditur, bukan masalah ormas ataupun sekelompok orang. Yang terbaru, Siska, yang Tribun Bali dapatkan sampai saat ini pihak kepolisian Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Barat dan Polda Bali tengah menyelidiki pihak finance yang meminta tolong kepada debt collector yang beberapa di antaranya itu merupakan pelaku, untuk dicari tahu keterkaitan dari kejadian peristiwa ini, sehingga nantinya jika memang ditemukan melanggar, mereka dari pihak finance ini akan ditindak tegas. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya Rizky Irwan dari Tribun Bali. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Tribuners, kami akan berlanjut ke informasi selanjutnya. Program vaksinasi untuk mahasiswa dan pelajar digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangerang Selatan pada Sabtu 24 Juli. Kegiatan ini pun ditinjau langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Fadil menuturkan saat ini pihaknya tengah menggencarkan upaya vaksinasi di beberapa kampus yang berada di wilayah hukumnya. Hal ini dilakukan agar para mahasiswa ataupun pelajar yang disebut sebagai agen perubahan dapat melakukan edukasi terkait vaksinasi di lingkungannya. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Warta Kota, Rizky Amana, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang, Rizky. Selamat petang, Siska. Ya, Rizky, bisa dilaporkan bagaimana pantauan di lokasi vaksinasi untuk saat ini? Bisa saya kabarkan atau informasikan bahwa sekarang pelaksanaan atau lokasi vaksinasi telah ditutup sekira tadi pukul jam 4 lebih. Vaksinasi karena sudah memenuhi target yang dimulai dari pukul 8 pagi tadi hingga sekira jam 4.15 tadi peserta sudah tidak ada dan pelaksanaan vaksinasi pun ditutup seperti itu, Siska. Oke, Rizky, bisa dilaporkan berapa jumlah dari peserta vaksinasi ini dan apakah dan berapa targetnya dari pihak penyelenggara? Pihak penyelenggara itu menargetkan 1.000 dosis vaksin atau 1.000 penyuntikan kepada peserta vaksinasi yang ditargetkan kepada dominasi kepada para mahasiswa, mahasiswi, pelajar maupun tenaga pengajar baik itu dosen dan guru, tak terkecuali juga bagi masyarakat umum di sekitar kampus yang belum mendapatkan vaksinasi. Dari target 1.000 itu, para panitia mengakui telah memenuhi target. Banyak dari masyarakat juga yang terus berdatangan hingga target dosis pun tercapai. Seperti itu, Siska. Oke, lalu apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tadi terkait kunjungannya tersebut? Iya, baru saja tadi memang sekira jam 10 pagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di UMJ Ciputat Timur ini mendapat tinjauan langsung dari Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Dalam tinjauannya itu beliau langsung melihat bagaimana jalannya vaksinasi dan berkomunikasi dengan para mahasiswa maupun mahasiswi maupun tenaga vaksinator yang juga berasal dari Pusdokes Polri. Pak Kapolda atau Bapak Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan kepada mahasiswa ataupun mahasiswi bahwa mereka adalah agen perubahan di tengah masifnya
penularan dan penyebaran infeksi COVID-19 saat ini. Mereka setelah melakukan vaksinasi diminta untuk menyampaikan kepada lingkungan sekitarnya agar masyarakat dapat ikut program kekebalan massal di mana langsung mengunjungi sentra-sentra vaksinasi agar tujuan itu tidak adanya simpang siur informasi. Karenanya Bapak Kapolda lebih menggalakkan vaksinasi di sejumlah fasilitas pendidikan atau kampus-kampus agar para terpelajar ini dapat menyampaikan bagaimana baiknya mengikuti vaksinasi, mengingat perlunya partisipasi publik dalam program kekebalan massal yang digalakkan pemerintah Indonesia ini. Seperti itu, Siska. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran terkait vaksinasi tersebut. Hari ini ada 1.000 targetnya, terdiri dari mahasiswa, pelajar, masyarakat umum yang ada di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah di Jakarta ini, di daerah Ciputat. Siapa Kapolda? Berapa rata-rata vaksinasi dosis yang dikeluarkan pada hari ini? Ya itu 1.000, rencananya kita 1.000 ya, berapapun yang datang kita siap. Tenaga vaksinator dan nakes dan non nakes yang lain siap melayani sampai dengan selesai. Saya bersama Rektor Pak Makmun Murad dan Rahmat ini dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, herd immunity-nya bisa tercapai. Kami juga butuh, jadi vaksinasi di kampus ini bukan semata-mata untuk memberikan vaksin, banyak manfaat lain. Mobilisasi publik sebenarnya perlu. Yang kedua, sebagai agen perubahan, sebagai pusat mercusuar keilmuan, tentu mereka bisa mencerahkan masyarakat untuk menerima vaksin ini, gitu. Menerima vaksin ini. Jadi kalau kampus saja menerima dan menyebarluaskan, saya kira itu akan jauh lebih dahsyat dan lebih masif akibatnya. Saya kira itu ya. Salah satu Warga binaan perempuan Lapas Perempuan kelas 2A Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur mengikuti vaksinasi dosis kedua pada Sabtu 24 Juli pagi. Tidak hanya warga binaan dewasa yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini, tapi juga anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pihak RSUD AM Parikesit yang melakukan vaksinasi ini menyatakan kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan secara mendalam pada para warga binaan. Untuk informasi lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Kaltim Aris Joni yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang Aris. Selamat petang Siska. Aris, bisa dijelaskan berapa banyak warga binaan yang menjalani vaksinasi ini? Ya, pada hari ini Lapas Perempuan kelas 2A Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan giat vaksinasi dosis kedua untuk serbuan vaksinasi yang dilaksanakan TNI Polri pada beberapa waktu lalu. Hari ini tadi ada sebanyak 261 warga binaan perempuan yang menjalani vaksinasi dosis kedua. Sementara terlepas dari vaksinasi dosis kedua, terdapat juga 9 warga binaan yang diikut sertakan dalam vaksinasi dosis pertama, karena pada 26 Juni lalu pada saat dosis pertama 9 WBP ini ditunda untuk vaksinasi dengan alasan kesehatan. Begitu Siska. Ya Aris, apakah ada laporan terkait keluhan dari warga binaan yang telah divaksin baik dari dosis pertama ataupun yang kedua ini? Sejauh ini untuk gejala berat tidak ada keluhan berdasarkan informasi dari koordinator vaksinasi RSUD AM Parikesit Tenggarong. Ada sempat beberapa keluhan pasca vaksinasi, cuma itu hanya sedikit efek daripada vaksinasi seperti pegal-pegal dan juga agak kram-kram sedikit, seperti itu Siska. Selebihnya tidak ada gejala berat keluhannya.
Oke, apakah pada kegiatan vaksinasi dosis kedua ini masih ada warga binaan yang menjalani vaksin dosis pertama? Ada sebagian. Tadi sempat 9 warga binaan mengikuti dosis pertama, dan selebihnya ada juga yang lagi diupayakan untuk mendapatkan vaksinasi karena tidak dapat mengikuti vaksinasi yang ada di lapas terkait masalah administrasi kependudukan seperti tidak terdaftar NIK-nya atau KTP-nya. Seperti itu, Siska. Oke, lalu ada berapa orang yang mengikuti vaksinasi di luar lapas? Di luar lapas tadi ada sekitar 21 anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tenggarong. Itu diikut sertakan bersama kegiatan vaksinasi yang ada di lapas saat ini, dan itu juga ikut dalam vaksinasi dosis kedua, Siska. Oke, baik. Tribudas, kami akan menampilkan perbincangan dengan koordinator vaksinasi dari RSUD AM Parikesit Tenggarong dan juga Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Tenggarong. Yang sudah melaksanakan vaksin tetap melakukan protokol kesehatan ya, dengan 5M, tetap memakai masker, menghindari kerumunan, lalu menjaga jarak, lalu mengurangi mobilitas. Dan hari ini adalah vaksin tahap kedua. Kami berharap untuk warga binaan yang belum mendapatkan vaksin bisa juga difasilitasi baik oleh Dinkes maupun TNI Polri. Nah, harapan kami untuk semua warga binaan yang telah diberikan vaksin bisa menjaga imun dan mendeteksi diri sendiri agar tidak terpapar dengan COVID, dan kami selaku petugas akan selalu melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terjadinya kembali terpaparnya COVID di lingkungan lapas. Untuk menjaga kenyamanan para pengunjung di masa pandemi, Hotel Kalista Lahat, Sumatera Selatan meminta agar setiap tamu menunjukkan bukti vaksin dan surat bebas COVID-19. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai COVID-19 dan mencegah terjadinya klaster baru di hotel tersebut. Pihak hotel menyatakan terjadi penurunan jumlah pengunjung selama pandemi. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Stripoku, Edi Amin, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang, Edi. Halo, selamat petang, Siska. Edi, bisa dijelaskan seperti apa penerapan protokol kesehatan di hotel tersebut? Ya, dapat kami sampaikan bahwasannya sistem protokol kesehatan di beberapa hotel di Kota Lahat yang sempat kami wawancarai sejak awal masa pandemi COVID-19, manajemen hotel telah menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama dengan siapapun pengunjung yang datang ke hotel dengan adanya cek suhu, kemudian penyemprotan, ketiga yaitu cuci tangan sebelum memasuki hotel. Selanjutnya, terutama di Hotel Kalista Lahat, seluruh pengunjung hotel yang akan bermalam atau menginap di hotel tersebut harus menunjukkan bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19, Siska. Oke, Edi, apakah sebelumnya pernah ditemukan kasus positif COVID-19 di hotel tersebut? Ya, untuk diketahui bahwasanya di salah satu hotel di Kota Lahat pernah ada warga yang positif COVID-19. Nah, selanjutnya warga tersebut untuk pihak manajemen hotel mengeluarkan dari hotel karena akan berdampak bagi pengunjung hotel lainnya, kemudian dengan karyawan hotel sendiri itu, Siska. Oke, lalu bagaimana keadaan jumlah pengunjung hotel di masa pandemi ini? Ya, sejumlah manajemen hotel mengungkapkan bahwasannya sejak pandemi berlangsung atau tepatnya dari tahun 2020 hingga sekarang terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk jumlah pengunjung hotel, termasuk event-event yang biasanya diselenggarakan di hotel selama pandemi ini sama sekali tidak dilaksanakan, Siska. Baik, Tribudas, kami akan menampilkan perbincangan jurnalis kami dengan pihak hotel dari Kalista Lahat. Berikut tayangannya. Di Hotel Kalista sendiri, pelayanan selama masa pandemi COVID-19 ini seperti apa, Pak? Kita kalau secara secara customer itu sama.
Tetapi selama pandemi ini prosedur prokes itu sangat ketat, Pak. Jadi dari mulai dia masuk itu dia harus cuci tangan, cek suhu, sampai di front office juga dia harus pakai hand sanitizer. Itu juga begitu dia mau check-in, sebelum proses check-in kita selalu mintakan hasil swab, Pak. Seperti ini, Pak. Nah, itu. Nah, ketika hasil swab ini udah ada, baru akan terjadi transaksi check-in, check-out, Pak. Artinya tanpa surat itu kita tidak bisa, Pak? Nggak berani, Pak, kita, Pak. Alasannya kenapa? Karena kalau tidak ada ini, siapa yang mau jamin, Pak? Karyawan juga pengen selamat, Pak. Artinya demi keamanan dan kenyamanan customer tadi, Pak, kita terapkan itu, Pak? Iya, Pak. Terutama karyawan juga, Pak. Oh, karyawan. Iya, karyawan perlu. Artinya tidak benar kalau misalnya ada hotel menerima tamu yang positif, Pak, ya? Tidak benar, Pak. Oh, itu, Pak. Pak, untuk Hotel Kalista sendiri selain bukti itu, bukti vaksin ya, Pak? Iya, bukti vaksin. Bukti vaksin. Swab, ya. Swab, vaksin. Ya. Pak, untuk kegiatan-kegiatan di hotel seperti event-event itu ada pengurangan atau enggak, Pak, selama masa pandemi? Sangat, Pak. Sangat berkurang sekali, Pak. Bahkan 3 bulan ke belakang itu malah tidak ada, Pak. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!